sesuatu yang menimbulkan gangguan, dan kemudian sesuatu yang di dalamnya ada ruang mensyiarkan, memberikan fasilitas orang untuk melakukan sesuatu yang bersifat mungkarat, sesuatu yang bersifat dijauhkan atau dilarang oleh agama, maka menjadi sebuah dasar yang paling utama. Dua hal itu yang menjadikan para ulama mengharamkan samhar. Tidak berarti kemudian para ulama tidak mengindahkan kreativitas lewat musik yang ini memang baru, tetapi para ulama ingin mengatakan bahwa kreativitas apapun, tradisi apapun yang muncul dari masyarakat haruslah tidak boleh bertentangan dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat-sahabatku dalam kajian-kajian Tauhid Cinta. Akhir-akhir ini kita disuguhi perdebatan tentang satu fenomena. Fenomena ini lumayan menjadikan diskusi publik terbelah. Itu fenomena yang terjadi terutama di daerah Jawa Timur dan sudah mulai di Jawa Tengah, yaitu tentang son horeg. Mungkin nggak banyak yang tahu apa itu son horeg. Son horeg itu adalah satu kegiatan yang kemudian mereka kemudian menggabungkan berbagai bentuk son yang sangat banyak, sehingga kemudian menjadi horeg. Horeg itu menjadikan orang yang mendengarnya itu Masya Allah memekakkan telinga. Bahkan kemudian di banyak tempat itu banyak genteng-genteng warga kemudian berjatuhan, bahkan kaca-kaca menjadi pecah gitu. Sehingga ini menjadi perdebatan, sehingga kemudian Bahsul Masail, lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama, kemudian mengeluarkan fatwa yang kemudian mengharamkan son horeg itu dengan berbagai macam alasan. Mari kita diskusikan perdebatan ini, kita letakkan pada konteks adab, dalam konteks son horeg sebagai sebuah kreativitas dari masyarakat. Apakah kemudian ada batasan-batasan yang mesti dipatuhi, ataukah kemudian ada semacam panduan di dalam Islam tentang bagaimana kita berghaplul minan nas, kita bisa mengekspresikan kreativitas kita tapi tidak mengganggu pihak yang lain. Pesan dari pengharaman para ulama NU tentang son horeg itu, mereka punya kaidah bahwa sesuatu yang menimbulkan adha, sesuatu yang menimbulkan gangguan, dan kemudian sesuatu yang di dalamnya ada ruang mensyiarkan, memberikan fasilitas orang untuk melakukan sesuatu yang bersifat mungkarat, sesuatu yang bersifat dijauhkan atau dilarang oleh agama, maka menjadi sebuah dasar yang paling utama. Dua hal itu yang menjadikan para ulama mengharamkan samhar. Tidak berarti kemudian para ulama tidak mengindahkan kreativitas lewat musik yang ini memang baru, tetapi para ulama ingin mengatakan bahwa kreativitas apapun, tradisi apapun yang muncul dari masyarakat haruslah tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kreativitas son horeg kalau kita melaksanakan dalam konteks berkesenian, maka kreativitas ini tidak boleh bertabrakan dengan kemaslahatan sosial. Kita tahu di dalam banyak acara-acara, terutama acara-acara besar ya, acara-acara 17-an, bahkan sekarang sudah ada kontes son horeg itu di banyak tempat, ada semacam turnamen, dan itu untuk membawanya saja dengan berbagai macam kendaraan truk yang besar, itu sudah memacetkan jalan. Kemudian apalagi sudah berkumpul di satu lapangan besar, itu suaranya, desibelnya itu sudah mengganggu secara kesehatan. Jadi son horeg itu menurut banyak keterangan pakar, desibelnya itu sudah sampai 110 sampai 135 desibel, dan itu kalau diperdengarkan ke telinga normal hanya kuat kurang lebih 3 menit. Padahal Menteri Lingkungan Hidup tahun nomor 48 tahun 1996 sudah memberikan aturan
bahwa ada batas minimal ketika seseorang berkegiatan musik ya di lingkungan pemukiman itu kalau malam hari cuma dibatasi 45 desibel dan kalau di siang hari 55 desibel. Tentunya ini sudah melanggar aturan Menteri Lingkungan tersebut. Karena apa? Karena berkesenian kreativitas ini kalau nggak segera diatur, maka keresahan masyarakat yang hari ini kemudian muncul di mana-mana kemudian harus diberikan jalan keluar. Belum lagi efek samping dari sound horeg ini, setahu saya karena di daerah saya juga muncul, di daerah Jawa Timur itu, maka kemudian menjadi syiar, menjadi sarana untuk orang kemudian mohon maaf, biasanya sound horeg ini para remaja laki-laki dan perempuan naik di atas sound horeg ini, yang mohon maaf biasanya mereka minum minuman alkohol, mereka ikhtilat antara laki-laki dan perempuan dan melakukan sesuatu yang saya kira mungkarat, mudaratnya lebih besar. Belum lagi kemudian ada kemubadiran di dalam konteks sound horeg ini karena untuk membuat sound horeg satu saja itu bisa puluhan sampai ratusan juta. Dan bahkan biasanya masyarakat itu diminta iuran untuk ikut-ikut menyumbang sound horeg ini, kalau enggak dianggap masyarakat itu tidak dianggap sebagai masyarakat yang punya solidaritas sosial dan seterusnya. Oleh karenanya saya memaknai bahwa pengharaman para ulama ini demi menjaga umat. Karena apa? Karena ulama ini paling tidak harus kemudian memberikan jalan keluar. Ketika ada keresahan, umat kemudian resah atas fenomena sound horeg ini, maka kemudian harus diberikan jalan keluar. Artinya apa? Kegembiraan dibolehkan di dalam Islam, tapi kegembiraan yang menimbulkan mudarat, yang mengganggu orang lain, maka itu bukan kegembiraan, tetapi adalah sebuah kedzaliman. Bukankah Rasulullah selalu mengatakan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah muslim yang mampu menjaga lisan dan tangannya jangan sampai melukai, mengancam, memberikan mudarat kepada orang lain. Kaum fenomena sound horeg ini saya kira kita bisa letakkan pada konteks yang lebih luas. Artinya apa? Boleh kita berkreativitas dalam hal apapun, tidak hanya sound horeg. Kita kadang-kadang dulu ada fenomena pengajian akbar. Kemudian dengan pengajian akbar itu kita merasa boleh kemudian menutup jalan. Kita nggak peduli orang lain harus memutar jalan yang lebih jauh. Apakah fenomena ini juga tidak harus kita pertanyakan? Sehingga apa? Tujuannya baik. Kita pengajian akbar sesuatu yang mulia. Tetapi kalau kemuliaan yang kita lakukan sampai kemudian merugikan secara sosial banyak orang, maka jangan-jangan itu bukan syiar yang baik. Sehingga Islam yang terkenal kemuliaan ajaran-ajarannya tertutupi oleh perilaku umat Islam sendiri. Bukankah Rasulullah bahkan mengatakan seandainya engkau baca Quran dan di sampingmu ada orang yang tertidur, pelankan bacaanmu. Sehingga fenomena sound horeg ini kita bisa letakkan pada fenomena yang lebih luas. Artinya apa? Artinya bahwa kita boleh berbahagia, kita boleh mengekspresikan kegembiraan kita, tetapi poinnya adalah kegembiraan kita tidak boleh mencederai pihak lain. Bukankah Rasulullah diutus untuk itu? Tujuan utamanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa engkau diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi semesta. Artinya apa? Keberadaan kita, aktivitas kita, kreativitas kita, kegiatan kita, pembicaraan kita, pikiran kita, termasuk berkegiatan sound horeg kita, apakah merahmati atau tidak, apakah lebih banyak maslahatnya atau mudaratnya. Maka dalam konteks ujaran ini, dalam konteks fenomena ini, dalam konteks poin ini, maka kemudian kita bisa letakkan kalau sound horeg kemudian lebih banyak mudaratnya, maka kemudian kita harus segera carikan jalan keluar. Sehingga kreativitas umat, kreativitas manusia dalam berkesenian ini tetap kemudian bisa disalurkan, tetapi kemudian ada adab, ada aturan, ada batasan yang juga mesti diindahkan. Sehingga orang bisa bersama-sama berbahagia, tetapi kebahagiaan kita tidak harus
kemudian mencederai pihak lain yang kemudian terganggu atas keberadaan kita. Maka negara saya kira perlu kemudian hadir, karena setiap apa yang terjadi di warga negaranya, kalau negara tidak hadir, untuk apa? Bukan untuk kemudian memasung, bahkan mematikan, tapi mengatur agar kehidupan bernegara antar warga bangsa ini menjadi lebih harmonis, saling memuliakan, saling menghormati, tetapi kemudian kreativitas mereka tetap bisa tersalurkan, sehingga kalau ada batasan-batasan negara hadir dengan regulasi, maka ini akan lebih indah. Di beberapa tempat saya kira sudah ada musyawarah. Di Kabupaten Pati misalkan, setelah mereka bupati melarang, tapi kemudian setelah dialog, ada kemudian jalan keluar yang mereka diskusikan bersama. Di Bondowoso, di daerah Jawa Timur, maka kemudian pemerintah daerah, kemudian polisi sebagai penjaga ketertiban, kemudian ulama juga berkumpul, sehingga nanti segala kegiatan yang bersifat keumatan, yang bersifat hablum minan nas, kegiatan-kegiatan melibatkan banyak orang, kegiatannya baik, kegiatannya mulia, tetapi kalau tidak diatur dengan sesuatu yang baik, maka kemudian jatuhnya menjadi mudarat. Tujuan yang baik harus kemudian dikerjakan dengan cara-cara yang baik. Kalau itu semua kita kerjakan, maka kemudian begitu indahnya kita bernegara, begitu indahnya kita berhablum minan nas, dan saya kira agama hadir untuk itu. Agama hadir agar kehidupan manusia tidak saja ketika mereka berhablum minallah bisa diberikan jalan keluar yang tepat, tapi ketika mereka berkehidupan berhablum minan nas, bertetangga, bermasyarakat, bernegara, juga ada saluran yang baik, sehingga keutuhan manusia hablum minallah dan hablum minan nasnya bisa tersalurkan, tapi tidak menimbulkan efek samping yang mencederai, yang memberikan mudarat, yang bahkan merugikan pihak lain. Saya kira fenomena Saun Horeg ini menjadi sebuah pemantik diskursus yang mesti kita kembangkan, sehingga tidak hanya fenomena ini menjadi satu pemicu, tapi segala hal kegiatan kita yang bersifat berbangsa, bernegara, bertetangga, atau berhablum minan nas, ada aturan-aturan yang mesti dijadikan pedoman. Di atas hukum ada adab, sehingga kemudian semuanya bisa berjalan, individu kita, kreativitas kita bisa tersalurkan, tapi secara sosial harmoni kemudian bisa dijaga. Saya kira itu yang penting ketika kita membincangkan fenomena Saun Horeg ini, sehingga dengan ini ayo kita saling memuliakan, saling menghormati, sehingga betul-betul kehidupan kita bisa berjalan bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.